Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Azimul Fauzi MSI, dosen pada program studi S1 Matematika Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dan unjuk kerja dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya tampilkan adalah pengantar matematika keuangan dengan kode mata kuliah 210706602P043 yang berbobot 2 SKS dan disajikan pada semester 5. Bapak Ibu, mata kuliah pengantar matematika keuangan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar finansial kuantitatif. Bahan kajian mata kuliah ini mencakup konsep suku bunga, tingkat imbal hasil investasi, anuitas dasar dan umum, pembayaran pinjaman melalui skema amortisasi, penentuan harga obligasi, serta analisis return and risk pada portofolio investasi. Mata kuliah ini dibebankan oleh pada beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Di antaranya, CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang matematika secara mandiri. Kedua, CPL 7 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu matematika. CPL 8 mampu mengembangkan pemikiran matematis dari prosedural komputasi hingga bukti formal. Kemudian CPL 9 menguasai konsep teoritis matematika, teori peluang dan statistik. Bapak Ibu, dari CPL tersebut diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. CPMK 1 memahami konsep-konsep dasar matematika keuangan dan anuitas yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. CPMK 2 memahami dan mengevaluasi konsep pembayaran pinjaman. CPMK 3 mengevaluasi tingkat imbal hasil investasi. Kemudian CPMK 4 memahami konsep obligasi, return dan risiko. CPMK ini diterjemahkan kembali ke dalam 7 sub CPMK spesifik, mulai dari pemahaman suku bunga, perhitungan anuitas, teknik amortisasi, hingga analisis risiko portofolio saham. Secara khusus, pada materi pembayaran pinjaman dan metode amortisasi yang berada pada sub CPMK 5, mahasiswa mempelajari bagaimana suatu kewajiban atau utang dilunasi secara periodik dengan memperhitungkan pokok dan suku bunga pasti atau deterministik. Karakteristik metode amortisasi murni dalam matematika keuangan ini memiliki korelasi yang linear dan integratif yang sangat kuat dengan karya ilmiah atau riset yang saya kembangkan, yaitu bagaimana mengenal lab table atau tabel mortalita dalam matematika aktuaria. Dalam matematika keuangan dasar, jadwal amortisasi mengasumsikan bahwa seluruh arus kas pembayaran pasti terjadi hingga akhir periode. Namun, ketika konsep amortisasi ini kita perluas ke dalam matematika aktuaria dengan memasukkan lab table, arus kas tidak lagi bersifat pasti, melainkan bersifat bergantung pada probabilitas kelangsungan hidup atau kematian seorang individu. Jembatan inilah yang lantas menghubungkan formula amortisasi dengan penentuan cadangan premi prospektif. Bapak Ibu, dalam asuransi jiwa maupun dana pensiun, di mana nilai cadangan aktuaria pada waktu ketik pada hakikatnya adalah sisa kewajiban teramortisasi yang disesuaikan dengan bobot harapan hidup dari lab table integrasi riset. Lab table ini saya bawa ke ruang jelas untuk memperluas pemahaman logis mahasiswa bahwa matematika keuangan adalah fondasi utama dalam langkah keaktuarian. Untuk mencapai sub CPMK tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment.
Delivery merupakan materi disampaikan menggunakan kombinasi antara metode contextual learning problem dan project based learning. Sedangkan interaction merupakan suatu keadaan di mana interaksi di dalam kelas dibangun melalui small group discussion, tanya jawab interaktif, serta sesi tutorial, pembuatan tabel amortisasi dan kalkulasi portofolio. Sedangkan asesmen merupakan sistem penilaian yang dirancang secara transparan dan terukur berdasarkan skema evaluasi aplikasi yang akan digunakan. Antara lain yang pertama, sikap dan kehadiran atau afektif 10%, kuis 10%, ujian tengah semester atau UTS 10%, ujian tengah semester atau UAS 20%, tugas studi kasus 25%, dan tugas proyek 25%, yang semuanya kalau kita kalkulasikan akan berjumlah 100%. Demikianlah gambar umum pengajaran mata kuliah pengantar matematika keuangan. Besar harapan saya melalui pembelajaran yang terstruktur dan terintegrasi dengan hasil riset ini, mahasiswa mampu berpikir kritis, analitis, serta siap mengaplikasikan ilmu matematika dalam dunia keuangan dan aktuaria secara profesional. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa, seperti biasa pada pagi hari ini, mari kita buka kuliah kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik, selesai. Baru pada hari ini kita akan membahas tentang pembayaran pinjaman. Namun sebelum kita lanjut pada materi pagi ini, terlebih dahulu saya ingin merecall, ingin mengecek seperti apa ingatan kalian pada materi sebelum dari materi ini. Karena materi sebelumnya dengan materi ini sangat berkaitan sekali, sangat berhubungan. Baik, langsung saja kalau begitu silakan dikeluarkan HP-nya, silakan, karena kalian akan menjawab soal yang sudah saya buat dalam skripsi ini. Gitu. Oke, baik. Nah, coba mungkin silakan dilihat. Nah, seperti ini dia skor-skor. Silakan. Nah, baru 3. Oke, baik, terima kasih begitu ya. Jadi ketika tadi hasil kalian, alhamdulillah kalian masih mengingat materi yang kemarin tadi kita bahas. Sekarang langsung saja kita lanjut ke materi pada hari ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pembayaran pinjaman, di mana pembayaran pinjaman ini akan kita selesaikan dengan menggunakan metode amortisasi. Tentunya kalian pernah mendengar istilah amortisasi tidak? Amortisasi. Nah, jadi nanti akan pada bahasan kali ini akan kita bahas secara lebih mendalam seperti apa sih metode amortisasi itu yang kita lakukan pada proses pembayaran pinjaman gitu. Oke, sudah siap belajarnya? Oke, baik. Nah, yang pertama tentunya yang pertama kita akan membahas tentang peta pembelajaran yang akan ingin kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tentang CPMK. CPMK pada pembahasan kali ini adalah kalian mampu untuk memahami konsep dari pembayaran pinjaman secara mendalam. Kemudian sub CPMK-nya adalah kalian mampu mengaplikasikan konsep pembayaran pinjaman dalam berbagai skenario keuangan. Kemudian dari sub CPMK-nya ada 2 indikator yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kemampuan kalian menghitung dengan metode amortisasi. Kemudian yang ketiga,
kemampuan menghitung pembayaran cicilan tetap begitu. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih itu pinjaman? Apa sih itu pembayaran pinjaman gitu? Nah, tentunya istilah kalau kita berbicara tentang pembayaran pinjaman itu bukan sesuatu yang asing bagi kalian begitu ya, karena secara tidak kita sadari secara langsung, entah itu keluarga, sahabat atau teman terdekat kita tentunya pernah melakukan proses pembayaran pinjaman. Nah, begitu ya. Oke. Nah, apa itu pembayaran pinjaman? Jadi pembayaran pinjaman itu merupakan pengembalian pinjaman. Sekali lagi, pengembalian pinjaman ada dua modelnya. Yang pertama tunggal atau cicilan. Dengan jumlah dan waktu yang disepakati antara kreditur dan debitur. Siapa itu kreditur? Kreditur adalah orang yang memberikan kredit, sedangkan debitur adalah orang yang mengembalikan pinjaman itu. Oke. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan di sini ada dua kata kuncinya, yaitu tunggal atau cicilan. Maksudnya seperti apa tunggal atau cicilan itu? Kalian mengembalikan pinjaman itu secara tunggal, secara langsung, atau dilakukan secara bertahap atau cicilan begitu. Nah, kemudian bagaimana total pengembalian yang kita lakukan pada pembayaran pinjaman ini? Total pengembalian merupakan pokok pinjaman awal yang kita jumlahkan dengan bunga pinjaman. Kenapa seperti itu? Tentunya misalkan nih kalau kita punya lembaga, misalkan ada lembaga atau bank itu apa yang memberikan pinjaman kepada nasabah, tentunya kan dia tidak mau rugi ya, pinjam 1 juta tiba-tiba dikembalikan 1 juta, tentunya ada namanya bunga kan? Nah itu di sini makanya total pengembalian merupakan pokok pinjaman awal ditambah dengan bunga pinjaman begitu. Kemudian perlu kalian perhatikan bahwa dalam praktiknya itu pada proses pembayaran pinjaman ini setiap cicilan itu selalu dipecah menjadi dua komponen utama. Yang pertama porsi pokok pinjaman yang berfungsi untuk mengurangi hutang, yang kedua adalah porsi bunga atau biaya pinjaman begitu. Sampai sini paham? Nah oke, baik. Nah sekarang kita sudah masuk, kalau tadi kan ada pendahuluannya, sekarang kita masuk ke amortisasi begitu. Apa sih itu amortisasi? Ada yang pernah mendengar istilah amortisasi tidak? Oke, amortisasi. Jadi amortisasi ini berasal dari bahasa Inggris, amortize, yang secara harfiah berarti membawa mati. Itu amortisasi. Sekali lagi, amortisasi berasal dari bahasa Inggris amortize yang artinya apa? Membawa mati. Nah, biasa amortisasi ini banyak digunakan dalam berbagai lembaga sebenarnya secara tidak kita sadari. Seperti apa definisinya pada akuntansi dan keuangan? Jadi amortisasi itu merupakan sebuah prosedur akuntansi yang digunakan untuk mengurangi nilai biaya atau hutang secara bertahap hingga tuntas atau mati. Ini kata kuncinya, hingga tuntas atau mati, dengan membayarkan biaya pokok dan bunga secara berkala. Itu merupakan definisi amortisasi kalau kita kaitkan dengan akuntansi dan keuangan. Contohnya misalkan tagihan bulanan kredit mobil, motor, kemudian KPR, kartu kredit, itu merupakan proses amortisasi. Makanya saya bilang dari tadi, secara tidak kita sadari sebenarnya banyak praktik-praktik amortisasi yang sudah kita lihat sebenarnya. Nah seperti yang tadi saya bilang kan, kredit motor, kredit mobil, yang mana amortisasi prosesnya itu nama amortisasi begitu. Paham? Nah oke. Nah, kemudian seperti apa prinsip kerja metode amortisasi ini? Coba kalian perhatikan. Metode pembayaran pinjaman yang paling sering digunakan dalam dunia finansial adalah metode amortisasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa cicilan periode yang digunakan pada metode amortisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bunga, kemudian yang kedua pokok pinjaman. Tetapi
antara bunga dan pokok pinjaman ketika praktik amortisasi ini dilakukan, dia berkebalikan, berlawanan. Seperti apa itu? Perhatikan semuanya. Pada bunga, ketika kita membayar bunga pada periode berjalan tersebut, akan terjadi nilai akan semakin mengecil seiring dengan waktu. Sedangkan pada pokok pinjaman adalah sisa dari cicilan digunakan untuk melunasi pokok hutang. Seperti apa sifatnya? Nilai akan semakin membesar seiring dengan waktu. Misalkan ketika bunga yang pertama misalkan kalian mengambil tenor 5 tahun. Nah, yang cicilan pertama bunga besar, cicilan kedua semakin kecil. Tetapi pada pokok pinjaman itu awalnya kita bayar kecil dulu. Kecil, besar, lebih besar lagi. Nah, itu merupakan prinsip kerja pada metode amortisasi pada cicilan begitu. Sampai sini paham? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, masih aman ya? Oke, baik. Nah, perhatikan. Jadi pada metode amortisasi ini ada beberapa notasi dan formula dasar yang bisa kita gunakan. Yang pertama, nah di sini tentunya yang pertama B0 atau jumlah pinjaman awal. Pinjaman awal misalkan ada individu A minjam uang 5 juta, itu B0 namanya. Kemudian yang kedua, pembayaran cicilan atau RT pada waktu KT. Yang ketiga ada IT, bunga yang dibayarkan. Ada PT, pokok pinjaman, kemudian BT, sisa pinjaman setelah pembayaran RT. Nah, kemudian misalkan kalau ada kasus seperti ini, urutan perhitungan yang kita lakukan apabila T-nya besar atau sama dengan 1. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Langkah 1, pertama kita menghitung bunga dulu. Seperti ini formulanya. Kemudian yang kedua, kita menghitung pokok. Yang ketiga, kita baru mengupdate sisa pinjaman. Rumusnya seperti ini. Nah, nanti materinya akan saya kirimkan ke koordinator mata kuliah. Ya, koordinator mudah pada kelas ini. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian, jadi yang tadi, yang pada proses formula, pada formula amortisasi itu, ada istilahnya itu cicilan tetap. Maksudnya begini, misalkan ada individu yang mengambil motor dengan menggunakan kredit yang masih cicilan tetap itu dari awal sampai misalkan ketika dia mengambil tenor 3 tahun berarti 36 kali, dari setoran pertama sampai setoran ke-36 itu tetap yang dibayarkan tiap bulan. Itu nama cicilan tetap. Ya. Oke, di sini ada beberapa formula yang kita gunakan. Yang pertama kita mencari porsi bunga pada waktu ke T. Kemudian yang kedua kita mencari porsi pokok pinjaman pada waktu ke T dan menggunakan PT sama dengan R dikalikan VN min T plus 1. Nah, yang ini kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya kan beberapa istilah yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Materi apa? Anuitas. Nah, masih ingat tidak? Ini kan beberapa formula yang kita gunakan kan pada anuitas begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Silakan diperhatikan masing-masing. Seperti ini. Misalkan studi kasusnya ada seorang individu. Seorang individu itu yang melakukan pinjaman sebanyak 30 juta. Saya ulangi. Ada seorang individu yang melakukan pinjaman awal sebanyak 30 juta atau B0-nya sama dengan 30 juta. Kemudian tenornya itu adalah 5 tahun, N-nya 5 tahun. 5 berarti ya? Oke, karena di sini tidak dijelaskan apakah dibayar per bulan atau per tahun, kita anggap bahwa tenornya itu sebanyak 5 tahun berarti N sama dengan 5. Oke, kemudian suku bunga yang digunakan pada cicilan ini adalah sebanyak 8% per tahun, ini efektif. Nah, ini cicilan tetapnya Rp7.513.693,637 per tahun. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, apa misi yang akan kita lakukan? Nah, mari kita sama-sama gunakan metode amortisasi untuk membuat tabel pembayaran lengkap yang merinci porsi bunga, porsi pokok, dan sisa pinjaman setiap tahunnya. Begitu. Coba sekarang sama-sama kita kupas ya. Oke.
Yang pertama, saya ingin menjelaskan kepada kalian dari pembayaran pertama, karena kan hanya 5 tahun ya. Nah, jadi seperti ini prosesnya, maksud saya. Seperti ini prosesnya, terus nanti kalian ingin menggunakan software apapun itu bisa saja. Tetapi kalau kalian ingin mengetahui seperti apa sih proses pembayarannya, akan kita coba kita kupas sekarang, kita bahas. Ini pembayaran pertama, yang tadi pinjaman awal 30 juta kan? Kemudian punya tuh tempo 88% dikalikan 30 juta. Berarti akan membayar 2.400.000. Bener ya? Untuk pinjaman pertama loh ini. Kemudian pembayaran tahunan seperti ini, bunga yang dibayarkan 2.400.000 untuk pembayaran pertama. Pokok utang yang dibayarkan seperti ini kan. Yang ini kan cicilan ya, pembayaran tahunan dikurangi dengan bunga. Nah, jadi ini dia pokok utang yang dibayarkan. Pokok utang yang dibayarkan, tinggal kita hitung sisa pembayaran 30 juta dikurangi dengan ini, maka sisa hutang kalian pada pembayaran pertama adalah 24.886.306,63 rupiah. Nah, saya ulangi, berarti ini yang kalian bayarkan pokok hutang yang 30 juta dengan bunga 2.400.000 rupiah. Itu untuk pembayaran pertama. Nah, kemudian di pembayaran kedua dengan menggunakan metode yang sama. Metode yang sama untuk pembayaran kedua, bunga yang kalian bayarkan ini 1.900.000 sekian. Kemudian pembayaran tahunan seperti ini, bunga yang dibayarkan, pokok hutang yang kita bayarkan setelah kita kurangi pembayaran tahunan dengan bunga menghasilkan 5.522, sekian. Sehingga pada pembayaran kedua sisa pinjamannya adalah 19.363.517,23 rupiah. Oke, kemudian dengan menggunakan metode yang sama, didapatkan pembayaran ketiga seperti ini. Sama juga sisa pinjaman. Silakan kalian hitung sendiri nanti dengan menggunakan metode yang sama, dengan menggunakan cara yang sama yang tadi saya jelaskan. Sama juga yang keempat, kemudian yang kelima. Nah, ini kalau kita mau lihat seperti ini dia. Ini kan pembayaran dilakukan selama 5 kali ya. Pembayaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian bunga. Bunga pada cicilan pertama ini yang kalian bayarkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kemudian pokok pinjamannya yang kalian bayarkan. Nah, seperti ini. Baru sisa pinjamannya akan menghasilkan 0 pada tahun kelima. Oke, coba kita perhatikan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa komponen amortisasi kan ada komponen pada pembayaran pinjaman kan ada 2 ya. Ada bunga sama pokok pinjaman. Saya lihat dari pembayaran pertama sampai kelima ini kan semakin kecil ya. Nah, ini kebalikannya, dia semakin besar begitu. Sehingga tujuan awal yang kita capai pada metode ini adalah sisa pinjaman pada tahun kelima sebanyak 0 rupiah. Nah, ini targetnya tercapai adalah sisa pinjaman lunas sempurna pada akhir periode sebanyak 0 rupiah. Begitu. Itu rincian-rincian yang kita gunakan. Sampai sini paham? Oke, baik. Nah, ini juga nih saya berikan kalian contoh soal yang kedua. Misalkan ada kasusnya seperti apa, ada perubahan skema di tengah jalan. Bagaimana jika peminjam mengubah besaran cicilan di tengah periode? Seperti ini dia kasusnya. Sama juga BB 0-nya 30 juta, kemudian bunganya 8%, waktunya sebanyak 5 tahun atau N-nya 5 tahun. Nah, tetapi ada kasusnya. Kasusnya seperti apa? Pada tahun 1 dan kedua, peminjam hanya sanggup membayar 5 juta per tahun. Kalau tadi kan konsisten ya. Kalau yang ini 5 juta dulu, kemudian tahun ketiga dan keempat pinjaman ingin melunasi sisanya. Berapa cicilan barunya? Begitu. Tahun kedua, tahun ketiga 5 juta, kemudian ini kita hitung 3, 4, 5. Nah, analisis akhir tahun kedua, karena cicilan lebih kecil dari standar, maka sisa pinjaman masih tinggi. Kalau kita tuh dengan menggunakan yang tadi begitu ya. Nah, angka ini menjadi pinjaman awal baru untuk sisa waktu 3 tahun. Jadi bukan 30 juta lagi. Ya, coba lihat metodenya. Nah, seperti ini yang tadi. Pembayaran pinjaman 5 juta kan? Nah, ini bunganya pada tahun pertama ketika kita kurangi sisa pokok pinjaman menjadi 27.400. Itu tadi beberapa contoh yang tadi saya sampaikan mengenai dengan seperti apa proses yang kita lakukan pada metode amortisasi ini gitu ya. Oke, baik, kalau begitu ada pertanyaan kah? Oh ya, silakan Aminah.
pada tabel amortisasi tadi yang digunakan, bagaimana cara kita memastikan bahwa cicilan yang kita hitung itu. Oke, baik. Dari pertanyaan temannya, Aminah mengatakan bagaimana cara kita mengetahui kalau misalkan ketika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan proses amortisasi benar atau tidak. Coba mari kita lihat tabel yang tadi. Tabel yang tadi. Oke, tabel yang tadi. Coba lihat ini. Seperti yang tadi saya jelaskan ke kalian, bisa kita lihat dari bunga. Indikatornya yang pertama bunga. Perhitungan dari pembayaran pertama sampai pembayaran terakhir terus menurun. Itu yang kedua. Kemudian pada pokok pinjaman, dari pokok pinjaman yang pertama sampai pokok pinjaman yang kelima, cicilan kelima itu terus mengalami kenaikan. Kemudian yang menjadi faktor paling penting, indikator paling penting bisa kita pada setiap pinjaman, yaitu pada pembayaran terakhir harus bersisa 0 rupiah begitu. Merupakan cara-cara yang bisa kita lihat kalau mengecek apakah perhitungan kita benar atau tidak begitu. Paham? Semuanya paham, Aminah? Oke, baik, kalau begitu untuk mengecek pemahaman kalian tentang metode amortisasi, saya akan memberikan tugas, silakan dikerjakan tentang studi kasus bagaimana cara kita memproyeksikan masa depan. Di sini soalnya berapa opsi pokok pinjaman di masa depan tanpa harus membuat seluruh model. Seperti ini studi kasusnya, diketahui pertanyaan dan kemudian saya berikan sedikit ini formula yang digunakan. Di contoh studi kasusnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, jadi kesimpulan yang bisa kita lihat bisa kita dapat pada metode amortisasi ini, yang pertama, sisa pinjaman menuju ke 0, kemudian beban bunga menurun, dan yang ketiga porsi pokok bunga. Bagaimana itu ilustrasinya bisa dilihat pada kurva berikut ini, yang warna emas menunjukkan bunga, sedangkan yang warna hijau menunjukkan pokok pinjaman. Saya lihat bahwa warna emas ini pada pembayaran pertama sampai pembayaran terakhir semakin kecil, sedangkan pada pokok pinjaman hijau pada pinjaman pertama sampai pembayaran terakhir terus mengalami. Kalau begitu, metode amortisasi adalah ukur yang sangat akurat dan efektif dalam merancang dan menghitung cicilan pembayaran. Sejauh yang bisa saya sampaikan, mari kita tutup kuliah kita pada pagi ini sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita. Baik, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.